Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Agusta Pendamping PKH. Video kali ini saya akan memberikan suatu kisah inspiratif seorang pendamping sosial, yaitu Bu Rodiah dari Kabupaten Sukabumi. Mari kita simak kisah yang inspiratif dari beliau sebagai berikut. Check it out. Nama saya Rodiah, saya di Kecamatan Baros, pendamping program Keluarga Harapan di tahun 2013. Saya mendampingi 3 kelurahan, yaitu Sudah Jaya Hilir, Jaya Raksa, dan Jaya Mekar, dan saat ini mendampingi 535 KPM. Alhamdulillah Pak, dari 2013 sejak diputuskan saya menjadi pendamping PKH, saya sudah mulai merancang apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya buat impian ke depan. 2013-2014 saya melakukan perkenalan dengan KPM, kemudian 2015 saya melakukan mapping potensi di semua KPM saya, dan hasil mapping itu ternyata PKH itu lebih banyak bergerak di bidang kuliner. Nah, hasil mapping ini kemudian kami sharing dengan Sekmat Baros, dan beliau 2015 menyatakan bahwa pemberdayaan yang bagus adalah bikin kampung kuliner waktu itu. Nah, dari situ saya mulai memikirkan sebenarnya konsep kampung kuliner itu seperti apa gitu. 2016 mulai ada kompetisi pemberdayaan masyarakat. Saya membuat proposal, lalu kemudian dikompetisikan. Dari 167 proposal yang lolos waktu itu hanya 57 proposal dari 17 provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah saya ikut bootcamp selama 7 hari dan dibekali bagaimana melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat dari mulai nol sampai kemudian dia berhasil. Kalau kita mau sukses, prinsip saya adalah ketika kita mau sukses secara pribadi, maka sukseskan orang lain. Jadi dari awal saya ingin sekali KPM itu semua sukses. Itu sebagai jalan buat saya juga sukses. Nah, salah satunya adalah dengan program Kampung Wisata Edukasi Kuliner. Saya kepingin banget mereka KPM yang memiliki potensi di bidang kuliner itu bersatu dalam sebuah wadah di kampung wisata kuliner, dan terbayang oleh saya bahwa nanti kelurahan ini akan menjadi sebuah pusat di mana orang-orang datang ke sini kemudian melakukan sebuah wisata, tapi juga bisa menikmati kuliner yang dibuat oleh para KPM PKH. Saya menggunakan potensi ketua kelompok, Pak. Jadi ketua kelompok itu saya minta untuk mendata anggotanya, di list nama-namanya, kemudian ditanyakan apakah keahlian dari mereka. Kalau mereka sih selalu bilang, Bu, kita nggak punya keahlian apa-apa. Saya bilang, ngomong aja itu udah keahlian. Artinya ibu ketika pintar ngomong berarti ibu bisa ada di bagian marketing gitu ya. Nah, untuk yang lainnya bagian produksi, misalnya ada yang bisa menjahit, ada yang bisa masak, ada yang bisa bikin kue dan segala macam. Nah, dari situlah kelihatan bahwa ternyata PKH itu sebenarnya punya banyak potensi. Kita sudah beberapa kali mengadakan pelatihan, Pak. Jadi ada banyak training yang saya sering melibatkan banyak KPM. Ada dulu training pembuatan kas pembukuan, ya, bekerja sama dengan STIE PGRI Kota Sukabumi. Kemudian juga kami melakukan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Basnas Kota Sukabumi. Waktu itu tentang penggalian ide dan potensi KPM. Kemudian yang terakhir kami melakukan pelatihan magnet rezeki. Jadi bagaimana membuat sebuah pola berpikir KPM bahwa ketika kita ingin menjadi magnet rezeki, maka semua perubahan itu berawal dari dirinya sendiri. Dan itu dimulai dari perubahan pola pikirnya KPM. Saya yakin, Pak, saya yakin banget potensi KPM itu bisa dieksplor gitu ya, bisa ditingkatkan, tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing ya. Jadi ada orang yang punya potensi tapi dia nggak percaya diri. Nah, ini yang perlu kita bantu dari pendamping, bagaimana si KPM ini bisa percaya diri dengan apa yang dia punya gitu. Walaupun mungkin hanya sebatas bikin kue cincin atau kue apa gitu ya. Jadi kepercayaan diri itu yang harus ditingkatkan. Untuk kampung wisata kuliner, alhamdulillah responnya bagus, tapi memang perlu Pak, jangan sampai pendamping itu bosan untuk datang memberikan motivasi, karena ketika mereka menemukan sebuah kegagalan, biasanya mereka langsung trauma. Contoh kayak kemarin di RW 3 itu mereka bikin keripik tempe sagu yang kedua kali, tapi ternyata gagal.
Nah, akhirnya mereka sampai sempat shock karena sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, 110.000. Menurut ukuran mereka besar gitu ya. Saya bilang, ya udah Bu, harus tetap semangat, dicari lagi solusinya apa gitu. Nah, jadi seperti itu Pak, pendamping nggak boleh bosan untuk datang ke KPM, memberikan motivasi, memberikan arahan-arahan yang positif. Pola pikir KPM. Jadi di KPM itu pola pikirnya ya tadi lebih ke apa ya? Kayak ada satu KUB yang mereka berprinsip bahwa saya hanya produksi saja, tapi tidak mau memasarkan misalnya ya. Saya bilang ya nggak bisa begitu Bu, kita lagi membuat sebuah perusahaan, ibaratnya seperti itu. Jadi ya kita buat, ya kita juga harus memulai memarketingkan. Bagaimana orang mau beli produk kita kalau kita tidak memasarkan, mengenalkan ke orang lain. Semakin banyak kita punya waktu mengenalkan orang lain, maka semakin banyak orang yang tahu tentang produk yang kita jual. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dari mulai penyusunan anggaran rumah tangga antara pendapatan dan pengeluaran, dan hampir di semua kelompok yang saya bina itu rata-rata minus hasilnya pendapatan dengan pengeluaran. Yang artinya saya bilang sama KPM berarti ibu harus menambah penghasilan rumah tangganya. Kalau mungkin dulu mah hanya dari suami gitu, sekarang harus ditambah lagi dari ibu misalnya. Dengan cara apa? Mungkin tidak bekerja tapi dengan membuka sebuah usaha. Nah, mulai masuk modul yang kedua yaitu tentang bagaimana cara menabung, kemudian juga cara berusaha. Nah, di situ dipaparkan Pak bagaimana kita memulai sebuah usaha, dimulai dari ide, kemudian dari potensi lokal gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh cari bahan. Di sini ada pabrik tempe, maka cari ide bagaimana mengolah sebuah produk yang bernama tempe misalnya. Terus kalau di RW 2 ada buah naga, maka cari ide bagaimana membuat sebuah produk dari buah naga. Karena bahannya ada banyak, tinggal kita bagaimana kreatif dalam membuat sebuah produk. Alhamdulillah itu terlaksana dengan baik, tinggal bagaimana memotivasi ke depan agar pemasarannya lebih bagus dan mereka lebih semangat. Kalau buat saya, perubahan itu tergantung dari kita sebagai pendamping. Kalau kita pendamping tidak yakin, maka yang terjadi adalah tidak terlaksana, tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh. Tapi kalau pendampingnya yakin, maka insya Allah vibrasi keyakinan itu akan sampai ke semua KPM. Jadi kalau pendampingnya juga ragu-ragu, pastinya juga KPM nerimanya juga setengah-setengah. Tapi kalau kitanya yakin dan terus mengingatkan, insya Allah KPM akan mengalami perubahan. Kalau saya jujur, perubahannya memang belum signifikan. Saya baru hanya melihat beberapa KPM yang semangat gitu ya Pak, ya dalam artian ketika dia P2K2 dia bawa pulpen, bawa pensil, itu sudah suatu hal yang buat saya membanggakan gitu. Dia mau menulis materi P2K2. Di samping juga ada modul yang mereka terima. Jadi memang perubahan itu belum terlihat signifikan terhadap semua KPM, tapi saya melihat ada beberapa KPM yang memang mulai bergerak untuk melakukan sebuah perubahan dalam rumah tangganya. Demikianlah kisah inspiratif dari Bu Rodiah, pendamping sosial Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.